tidak diukur dengan hikmat manusia. Kau pintar model apapun, punya gelar muka belakang di tengah, tapi kau tidak dapat mengukur Allahmu. Amin. Karena Ia maha besar dan terlalu besar. Pikiran manusia tidak sama dengan pikiran Dia. Amin. Jadi saya mau beritahu Bapak Ibu saudara-saudaraku, sesama anak-anak Tuhan, sesama hamba-hamba Tuhan, dengar. Ukuran manusia tidak sama dengan ukuran Tuhan. Amin. Apa yang kau pikir tidak sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Kau tidak bisa tunjuk sesama manusiamu dengan tunjukkan seperti ini. Kau tidak bisa mengadili sesamamu manusia dengan pengadilanmu. Karena tunjukkanmu bisa keliru, pengadilanmu bisa salah. Tapi ketika Dia yang berbicara, Dia yang mengadili, Dia yang menghukum, dan Dia yang menunjuk, ya dan amin. 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 Ya, Dia terlalu besar. Allah yang saudara dan saya sebab. Dunia ini karyanya yang termulia. Bahkan saudara dan saya diciptakan dari Tuhan. Kalau saudara dan saya hari ini bisa bernafas, itu bernafasnya Tuhan. Amin. 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 Itu nafasnya Tuhan. Giri-giri belakang. Apa Francis bang? Jadi kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Jangan jadi orang Kristen sudah puluhan tahun, tapi pikirannya dengkil. Jangan sudah lama jadi anak Tuhan, tapi tidak berubah kelakuannya. Jangan. Namanya anak Tuhan, berarti bapaknya Tuhan yang punya langit, bumi, dan segala isi. Kau anak Tuhan, maka karakter, sikap, tingkah laku, tutur kata harus selalu memuliakan Dia. Haleluya. Amin. Anak Tuhan tapi bukan mabuk. Anak Tuhan pemalas ke gereja. Anak Tuhan tapi mulut ember. Tahu mulut ember? Tahu mulut ember? Mulut ember itu mulut yang suka cerita orang. Dia lihat orang saja dia bilang, kau lihat ibu itu, kau lihat bapak itu, kau lihat hamba Tuhan itu mulut ember. Stop cerita-cerita orang, karena ceritamu bisa keliru. Tapi kalau Tuhan yang berbicara, ya dan amin. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, saya mau beritahu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, harus punya waktu di rumah baca firman Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang tadi malam sebelum tidur baca firman Tuhan? Itu sedang kalau tidak apa-apa. Ayo. Siapa yang tadi pagi jam 3 atau jam 4 bangun baca firman? Angkat tangan. Tidak ada. Siapa yang dalam 1 minggu ini baca firman Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang di rumah selalu mempergunakan waktu 1 jam baca firman? Angkat tangan. Tidak ada. Kalau tidak ada sungguh terlalu sekali. Puji Tuhan. Ada satu ibu yang menggunakan waktu untuk baca firman. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, pergunakan waktu untuk baca firman Tuhan. Harus pergunakan waktu baca firman Tuhan. Kenapa saya tanya harus baca firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu pikirannya Tuhan. Firman itu pikirannya Tuhan yang Tuhan percayakan kepada hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul, para nabi untuk menulis firman itu. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua tidak pernah baca firman Tuhan, tidak punya waktu baca firman Tuhan, maka kita tidak akan mengerti pikirannya Tuhan. Karena kita tidak mengerti pikirannya Tuhan, maka kita suka tunjuk-tunjuk orang. Kau itu begini, kau itu begitu, kau itu begini. Karena tidak tahu firman Tuhan. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan, kita tidak akan pernah tunjuk-tunjuk orang. Karena bagian firman Tuhan yang baik bilang, ukuran yang kau pakai untuk mengukur orang, ukuran itu juga akan dipakai untuk mengukur dirimu sendiri. Siapa? Mengukur dirimu sendiri. Jadi stop untuk tunjuk-tunjuk orang.
Anak Tuhan harus mengerti pikiran Tuhan. Amin. Anak Tuhan harus hidup sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Ingat, Allah itu bukan manusia. Sehingga Allah itu bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Apa yang dia firmankan itu pasti terjadi dan itu akan dilakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saya sebagai anak-anak Tuhan, saya ajak pergunakan waktu yang ada di hari-hari ini. Baca firman Tuhan. Semakin banyak kita baca firman Tuhan, semakin banyak kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Orang yang bergaul erat dengan Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada dia. Mazmur 25 ayat 14. Baca. Mazmur 25 ayat 14, baca. Tuhan berkawan-kawan dengan orang yang takut akan dia dan janjinya. Amin. Amin. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Hanya mereka yang bergaul erat dengan Tuhan, perjanjian Tuhan disampaikan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu kita tahu sesuai firman dia ada di mana. Tuhan itu ada di mana? Kita tahu. Tuhan kita ada di mana? Tuhan kita ada di mana? Bapak Ibu, Tuhan kita ada di mana? Tuhan kita ada di sorga. Dia ada di sana. Tapi buat dia bukan berarti dia tinggal tetap di sana. Alkitab bilang Tuhan itu ada di mana-mana. Dan dia bergaul erat dengan orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Contoh, ketika Tuhan mau hukum dunia ini dengan air bah, Tuhan kasih tahu siapa? Kenapa Tuhan kasih tahu Nabi Nuh? Karena dalam Alkitab bilang Nuh itu orang yang tidak bercacat celah dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Karena dia hidup bergaul dengan Tuhan, waktu Tuhan mau hukum dunia ini dengan air bah, Tuhan kasih tahu Nuh. Padahal ada banyak manusia pada waktu itu. Kejadian 9 ayat 6. Ya, jadi mari Bapak Ibu, sebentar lagi kita tahu Tuhan akan datang yang kedua kali. Amin. Sebentar lagi dia akan datang yang kedua kali. Firman Tuhan bilang pada waktu sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Tuhan akan lebih dulu bangkit. Sudah itu saudara dan saya masih hidup, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam kerajaan surga. Orang yang hidup. Bukan orang yang hidup tapi jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Tidak tahu baca firman Tuhan, sibuk dengan hal-hal daging saja. Sehingga karena terlalu sibuk dengan dunia punya, maka pada waktu sangkakala Allah berbunyi dia tidak akan dengar. Karena dia sibuk. Tetapi kalau dia tahu menempatkan waktu yang ada hari-hari ini, berdoa. Bangun pagi berdoa. Sebelum ke pasar mama-mama berdoa. Tahu kanan jatuh jualan itu. Tumpang tangan Tuhan berkati jualan itu. Supaya saya tiba di pasar jualan Tuhan. Amin. Tapi kalau bangun pagi itu sibuk-sibuk. Bapak kau taruh ubi di mana? Taruh ubi di mana? Cepat saya terlambat. Tidak berdoa. Sampai di pasar kau berkali-kali berkali-kali. Karena kau tidak pertama Tuhan di dunia. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekolah, mahasiswa, Tuhan diprioritaskan dalam hidupmu nomor 1.
Karena dia yang pegang kendali dalam hidupmu. Amin. Amin. Tuhan yang pegang kendali. Ingat, Allah itu bukan manusia. Dia perkasa. Dia luar biasa. Manusia itu terbatas. Kekuatannya terbatas. Kemampuannya terbatas. Pikirannya terbatas. Tapi Allah yang kau sembah dia tidak terbatas. Sebelum engkau berpikir, dia sudah tahu. Amin. Bahkan sebelum kau berdoa minta sesuatu, dia sudah tahu. Jadi firman Tuhan datang mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita di hadapan Tuhan semua sama. Amin. Amin. Saya dipercayakan sebagai ketua klasis. Itu jabatan yang diberikan manusia. Tapi di hadapan Tuhan kita sama. Amin. Sama di hadapan Tuhan. Kita tidak punya kelebihan apa-apa. Kita kaya, di mata manusia kita kaya, punya rumah megah, bertingkat, punya mobil luar biasa. Tapi waktu kita pulang, kita mati tidak bawa itu. Kita pulang dengan ukuran tanah yang sama. Tidak bawa tanah banyak-banyak di sana, tidak, ukuran sama. Jadi hari ini firman datang mengingatkan kita semua bahwa di hadapan Tuhan kita sama. Jadi jangan suka menilai orang. Amin. Ya. Hari ini saya mau kasih tahu. Kadang ada hamba-hamba Tuhan di sini, dengar baik, hamba-hamba Tuhan yang suka berdiri di depan bicara firman. Lalu umat Tuhan dengar baik. Kadang-kadang hamba Tuhan ini kasih tinggal pelayanan hanya karena dia punya anak jatuh dalam dosa. Dengar. Kadang-kadang hamba-hamba Tuhan kasih tinggal pelayanan karena anaknya jatuh dalam dosa. Lalu dia kasih tinggal, dia pergi. Kalau ditanya, Bapak, kenapa Bapak sudah tidak melayani lagi? Aduh, saya melayani, tapi saya punya anak bikin dosa. Jadi saya kasih tinggal pelayanan. Menurut Bapak Ibu itu baik atau tidak? Saya mau tanya. Menurut Bapak Ibu itu baik tidak? Bisa anda bilang tidak? Baru yang di tengah bilang apa? Hah? Tidak. Lalu yang di sana bapak-bapak ini majelis pendeta-pendeta bilang apa? Hah? Anak bikin dosa, lalu bapak pendeta kasih tinggal pelayanan pergi. Menurut bapak-bapak itu baik atau tidak? Ya, tidak baik. Sekarang saya mau tanya, kenapa Bapak Ibu Nur di sini bilang tidak baik? Coba, kenapa bilang tidak baik? Anak bikin dosa lalu Bapak pergi ke tinggal pelayanan, lalu bilang tidak baik. Kenapa tidak baik? Kenapa tidak baik? Tuhan harus nomor 1. Karena itu anak punya dosa. Lalu bapak-bapak di sini, kenapa tidak baik? Hah? Kenapa tidak baik? Gimana? Lihat pesawat itu sana. Gimana? Malayan kah? Hercules. Lamin. Bumi. Bapak Ibu, kita buka di Ulangan 24. Ulangan 24. Apa yang mana? Ya, Pak, berarti berapa tadi, Mak? Bah, sayang pesawat itu sudah Hercules yang besi itu. Ini unik lembat. Entah. Saya dulu butuh. Ya ini. Ya, Ulangan 24. Ayat 16. Ulangan 24 ayat 16. Baca. Bapak Mai dengar tak? Biar. Ulangan 24 ayat 16. Yang dapat silakan baca. Sama dan yang dengar itu. Kuat ya. Aku punya beton.
Sekarang bapak-bapak silakan baca. Ulangan 24 ayat 16. Yang sebelah kiri saya. Silakan baca ulangan 24 ayat 16. Depan tidak mah. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Kenapa kibat ini? Baik, kita buka lagi Yehezkel 18. Yehezkel 18 ayat 20 sampai 21. Yehezkel 18 ayat 20 sampai 21. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kebencian orang fasik akan ditanggung atasnya. Tetapi kalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, Amen. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup, dia tidak akan mati. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, itulah firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan ini berbicara buat kita hari ini bahwa siapa yang buat dosa, siapa yang buat salah, dia itu yang akan dihukum. Bukan anak bikin dosa, bapak yang dihukum, bukan. Jadi firman ini harus mengerti. Kadang-kadang kita tidak mengerti, sehingga ketika anak buat dosa lalu kita kasih tinggal pelayanan. Bukan begitu. Allah tidak memandang cara seperti manusia pandang. Kalau manusia lihat, kau bicara firman Tuhan, kau puasa dalam masuk surga. Kau bicara firman, kau puasa, kau malas masuk gereja. Itu manusia yang bicara. Tuhan tidak punya pikiran seperti itu. Karena firman bilang, siapa yang bikin dosa, dia yang salah. Jadi mari kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, iblis itu pintar. Iblis itu licik. Dan kita harus mengerti ini. Mungkin selama ini iblis dia berusaha kasih hancur Bapak Pendeta. Mungkin selama ini iblis dia berusaha kasih jatuh anak Tuhan. Tapi tidak bisa jatuh-jatuh. Lalu dia bilang, oh, kau kuat. Kasih hancur kau punya istri sudah. Kasih hancur istrinya supaya Bapak Pendeta kasih tinggal pelayanan. Lalu umat Tuhan yang lain lihat lalu bilang begini, lo pakai firman Tuhan yang ini. Ada firman Tuhan yang bilang begini, selumbar di mata saudaramu engkau apa? Selumbar di matamu engkau, selumbar di mata saudaramu engkau, padahal ada balok di matamu.
Firman ini yang sering dipakai oleh anak-anak Tuhan untuk mengukur sesama kita. Tapi mari kita mengerti kehendak Tuhan. Kita tahu Tuhan itu baik-baik lewat firman-Nya. Oleh sebab itu setiap saat kita harus meluangkan waktu baca firman supaya kita mengerti. Amen. Sehingga kita tidak bisa mengukur orang lain dengan ukuran kita manusia. Tapi marilah kita serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan punya ukuran itu pas. Dan Tuhan punya ukuran itu benar. Untuk itu firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca. Bagi hamba-hamba Tuhan, bagi bapak, mama, saudara-saudara, jangan lupa untuk kita bicara berulang-ulang bagi anak-anak kami. Bapak Ibu, saya punya anak pemalas sembahyang. Saya punya anak 2 laki-laki, pemalas sembahyang. Saya punya tugas sebagai orang tua, terus nasihat, terus bicara. Dan saya selalu bicara. Tiap pagi, hari Minggu sebelum saya ke gereja, sembahyang. Tapi dia tidak datang sembahyang. Tapi dia tidak sembahyang sampai hari ini dia tidak sembahyang. Saya berdoa, saya serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang berkata buat dia. Karena Kenapa tadi kita paksa mau beli coklat ini? jadi itu anak kita selalu bapak yang tanggung jawab. Tidak. Masing-masing orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Kita ada satu keluarga. Ada bapak, mama, anak 10. Anak 10. Bapak, mama rajin ke gereja dan selalu meluangkan waktu bersekutu dengan Tuhan. Anak-anak pemalas. Waktu semua meninggal.